Halo guys, ketemu lagi dengan saya Chandra di Remake Channel. Di video kali ini kita akan kembali membahas tentang WordPress. Tepatnya, sebuah plugin terbaik dari WordPress, apalagi kalau bukan Elementor. Elementor adalah sebuah page builder yang memungkinkan kita untuk membuat sebuah website sangat cepat, sangat mudah, tanpa coding, dan semua gratis. Sebelum menyimak tutorial berikut ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari kami. Thank you. Hello, what's up guys? Thank you Bang Chan untuk openingnya. Sesuai yang disampaikan oleh Bang Chan di awal, bahwa hari ini kita mau bahas tutorial tentang Elementor. Ya, buat kamu yang baru join di dunia blogging atau berniat bikin website seorang diri, terus kebingungan. Nah, Elementor adalah jawaban yang paling tepat, karena dengan Elementor kamu bisa bikin banyak web yang, maksudnya gini, banyak jenis web. Belibet. Banyak jenis web, dari web profile, company, corporate, toko online juga bisa, blog pribadi oke, apalagi situs-situs yang untuk jasa tertentu, misalnya pengacara atau caleg. Nah, dengan Elementor ini semua bisa. Tapi sebelum bisa menggunakan Elementor, kamu harus pahami dulu bagaimana cara kerjanya. Nah, hari ini kita mau bahas itu. So, langsung saja, saya asumsikan kamu sudah punya blog di server sendiri, self-host ya, bukan di wordpress.com yang gratisan, karena sudah pasti nggak akan bisa. Terus kamu sudah punya blog atau web yang online, cuman masih acak adul. Nah, kita mau merapikan web kamu dengan Elementor. So, silahkan login ke dashboardnya masing-masing. Kalau sudah, arahkan ke plugin. Oke, ke plugin, kemudian tambah baru atau add new. Ini mohon maaf, saya pakai yang versi bahasa Inggris karena saya lebih nyaman dengannya ini. Jadi teman-teman silahkan sesuaikan sendiri di mana letak menu yang saya klik. Oke, plugin, add new, diklik saja. Kemudian cari di sini di kolom pencarian Elementor, enter. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, ini dia, Elementor Page Builder. Digunakan oleh lebih dari 5 juta orang, lebih sebenarnya ya. Jadi saya yakin lebih dari ini karena dia mendukung beberapa platform lainnya selain dari WordPress. So, kalau sudah ketemu seperti ini, langsung saja install now. Tunggu proses instalasinya selesai. Nggak lama, hanya beberapa menit saja. Yep, sudah selesai. Langsung activate atau aktifkan. Yuhu, selesai. Ini no thanks saja, tidak perlu. Oke, sudah diinstal Elementornya. Sekarang kita mau lihat dia ada di mana. Dia ada di sini nih, ini dia. Ini menunya. Untuk pengaturan dan sebagainya, kita bisa lihat setting di sini. Basically, kamu nggak perlu melakukan pengaturan lanjutan karena sesudah diinstal ini Elementor sudah bisa langsung dipakai. Cuman kalau kamu perlu melakukan sedikit penyesuaian, misalnya Elementornya hanya boleh dipakai di mana, di post saja atau juga di page atau di keduanya. Nah, di sini tempatnya. Ada style juga, ada advance. Tapi sebenarnya setelah diinstal, Elementor sudah bisa langsung dipakai. Kita coba. Ini tidak ada pengaturan sama sekali yang saya sentuh. Langsung bikin halaman baru. Di page ya, di page atau halaman kita bikin halaman baru. Add new. Oke, sip. Nah, kita mau bikin misalnya
kita bikin judul desain atau home deh, home 1 misalnya seperti ini. Jadi nanti kamu bisa bikin home 2, home 3, home 4 dan sebagainya untuk ini memiliki atau menerapkan beberapa desain yang berbeda. Jadi kalau nanti tinggal mau ganti, tinggal diganti aja home 1, home 2, home 3 dan sebagainya. Oke, setelah dibikin judulnya, sekarang di bagian bawah judul ada tombol baru, yaitu Edit with Elementor. Maka klik saja di sini. Klik. Tunggu sebentar, loadingnya. Oke, sudah muncul ya. Nah, ini judul halaman tadi yang kita bikin ya. Masih ini ya, masih kosong. Tenang, kita belum melakukan apapun, jadi memang wajar belum masih kosong. Pertama itu kita bikin, ini kan masih ada sidebarnya nih. Nah, kita hilangin dulu nih sidebarnya. Klik setting di sini, setting, kemudian sebentar ya. Nih, page layoutnya gunakan Elementor full width aja. Nah, gini. Elementor full width. Jadi kalau elemen dia apa sih bedanya masing-masing ini? Saya coba jelasin sedikit ya. Jadi ini sebenarnya adalah template-template yang sudah disediakan oleh WordPress atau disediakan oleh theme sebelumnya. Jadi kalau teman-teman pilih default, maka sidebar kemudian footer dari WordPress sebelumnya yang teman-teman setting itu dia akan ngikut. Nah, masalahnya adalah nanti template WordPress Elementor itu nggak akan cocok dengan sidebar itu gitu. Jadi dia terkompres dengan, karena halamannya kan dia harus berbagi tempat, sehingga sidebar tadi harusnya kita singkirkan saja. Makanya pilihannya adalah Elementor full width. Nah, Elementor full width ini dia menyisakan header dengan footer. Jadi footer dan header yang teman-teman punya di blog di desain sebelumnya itu akan tetap di situ. Tapi kalau teman-teman pilih Elementor Canvas ini dia full Elementor semua, nggak ada header dari blog sebelumnya, nggak ada footer dan nggak ada footer juga. Jadi, nah seperti ini dia kosong kan, nggak ada menu yang tadi. Tapi terserah teman-teman mau pakai yang mana. Ini tergantung selera sih. Kalau saya saat ini mau pakai Elementor full width. Karena saya ingin mempertahankan menu yang sudah ada, jadi nanti nggak perlu bikin lagi, dan juga footer yang sudah ada. Tunggu sebentar ya. Oke, sudah keluar seperti ini. Sip. Nah, ini footernya masih ada. Ini juga footer masih 1, 2, 3 footer masih ada. Headernya juga masih ada, ini dia. Namanya juga masih ada. So, kita mau edit yang bagian sini, bagian home. Gimana caranya untuk edit cepat? Teman-teman tinggal klik yang ini, tombol ini ada plus dan ada icon folder ya. Teman-teman klik yang sebelah kanan, add template. Klik. Oke, nah ini sebenarnya apa sih? Ini adalah sebuah library atau koleksi yang ditawarkan oleh Elementor untuk kamu yang menggunakan plugin mereka. Nah, mereka menawarkan 3 bagian penting yang ada di website, yaitu blog, page, dan my template. Di page ini banyak sekali template-template halaman yang bisa teman-teman pakai. Ada yang gratis, ada yang pro. Kalau seandainya teman-teman tertarik dengan yang pro, maka harus upgrade dulu untuk bisa menggunakan template yang ini yang ada label pro-nya. Tapi kalau yang gratisan sudah ada yang menarik hati teman-teman, maka cukup gunakan yang gratisan. Yang gratisan ini sebenarnya sudah cukup karena ada banyak pilihan template yang bisa pakai. Ya, teman-teman pakai. Cuman yang namanya selera kan berbeda nih setiap orang ya. Ada yang cukup dengan yang gratisan, ada yang merasa kurang. Apapun pilihannya, yang jelas teman-teman sudah tahu di sini tempatnya, jadi tinggal pilih. Nah, sekarang teman-teman tugasnya adalah memilih page yang kira-kira ingin teman-teman pakai. Nah, kita akan scroll di sini beberapa pilihan. Kita akan coba pilih satu yang menurut saya paling oke.
yang sederhana dulu deh, karena ini untuk belajar kan. Pakai yang sederhana dulu tapi cukup keren. Nah, ini kayaknya. Oke, ini dia. Nah, di sini kalau teman-teman lihat ada tombol plus, ada tombol insert. Nah, plus ini adalah untuk kita lihat dulu seperti apa bentuknya kalau kita klik ya. Nah, kita mempreview dulu. Nah, seperti ini tampilan template-nya. Keren kan? Dibandingkan teman-teman mendesain dari awal, nambahin blok demi blok, ini adalah cara yang paling mudah dan cepat mendapatkan sebuah halaman web dengan tampilan yang terlihat profesional. Nah, kalau yakin dengan template ini, kita tinggal klik insert di sini. Klik insert. Nah, jangan kaget, ini adalah prosedur wajar yang diterapkan oleh Elementor. Kalau melihat tombol ini tinggal klik get started saja, get started, and intinya teman-teman diminta untuk login gitu deh, login atau register. Kalau udah punya akun mah tinggal login doang, tapi kalau belum punya create account dulu. Don't worry, gratis kok, nggak akan diminta bayaran. Ini berhubung saya sudah punya, maka saya tinggal login saja. Oke, we have logged successfully. Nah, kalau sudah gini, connect saja, connect. Kemudian akan kembali lagi ke sini. Maka request teman-teman yang tadi itu akan di resume untuk dijalankan oleh sistem. Kita tunggu sebentar. Siap, sudah berhasil di insert. Ini dia hasilnya. Supaya lebih kelihatan, saya sembunyikan yang ini. Nah, tuh. Ini adalah website yang sudah kita bikin. Keren kan? Keren. Terus apa sih langkah berikutnya? Langkah berikutnya adalah teman-teman mengubah atau mengedit atau mengcustom setiap bagian yang sekarang tampil di halaman blog teman-teman. Misalnya seperti ini. Untuk ngeditnya gampang sekali, teman-teman. Cukup arahkan ke bagian-bagian yang perlu diubah. Nah, seperti ini. Tinggal klik saja tombol pensil sebelah kanan atas. Maka akan muncul editor di sebelah kiri. Jadi panel ini, kiri dan kanan ini adalah dua panel yang saling terkait. Di sebelah kanan adalah bagian visual, sebelah kiri adalah bagian editor. Sebelah kiri, step perubahan yang teman-teman lakukan di sebelah kiri itu akan tercermin atau terimplementasi di layar sebelah kanan. Misalnya kalau ini saya edit jadi ABC, maka dia akan berubah sebelah kanan. Sama juga di pengontrolan juga seperti itu. Misalnya ini saya sebelah orientasi alignmentnya saya rubah menjadi kanan, maka dia berubah kanan. Tengah dia menjadi tengah, rata dia menjadi rata, kiri dia akan menjadi kiri. Begitu. Terus untuk bagian yang ini juga sama seperti itu, ada icon pensil seperti ini, klik saja. Di sebelah kiri akan muncul editornya. Nah, di sini teman-teman bisa mengeksplor sendiri apa yang kira-kira cocok untuk tampil di bagian ini. Bebas, nggak ada aturan. Dari saya nggak ada aturan, dari Elementor juga tidak ada aturan baku. Yang paling penting adalah teman-teman merasa nyaman dengan konten-konten yang tampil. Selama itu sudah sip, sesuai dengan apa yang teman-teman rencanakan dan inginkan, silakan dibikin saja, diekspor sendiri. Nah, ini kan gambar nih, klik saja seperti ini, nanti editornya akan muncul di sini. Nah, seperti ini. Apakah mau dihapus atau diganti? Kalau mau diganti, maka ini dihapus dulu. Saya hapus, kemudian klik saja choose image. Maka dia akan mengarahkan ke dalam media. Tinggal pilih saja teman-teman mau ganti apa. No problem. Ganti ini misalnya. Insert dan dia terganti. Udah sekali kan?
sangat mudah sekali. Ini juga bisa kita edit tombolnya. Ini ya bisa kita edit. Misalnya klik di sini, itu dia. Setiap perubahan yang terjadi di sini akan terproyeksikan di sebelah kanan. Nah, berlaku juga untuk bagian-bagian yang lain, teman-teman. Bagian di sini juga sama seperti yang di atas tadi. Ya, ini juga sama. Ini apalagi, ini lebih simpel lagi. Saya rasa tidak perlu saya ulang lagi penjelasannya. Di bagian bawah juga sebenarnya sama sih, tidak ada yang berbeda sih. Biasanya Elementor ini selama dia pada saat proses import berlangsung dengan mulus, sukses dan berhasil, tidak ada banyak perubahan dari template aslinya. Jadi teman-teman hanya cukup mengubah kontennya saja. Tetapi kalau ada kalanya ketika proses import itu tidak berjalan mulus, misalnya memory size dari servernya kurang atau alasan lainnya, itu dia ada yang tidak tampil terkadang, ada yang tampilnya tidak sempurna, ada yang ukurannya oversize, ada yang kekecilan dan sebagainya. Nah, ketika itu terjadi baru teman-teman membutuhkan langkah-langkah yang lebih lebih ekstrim untuk menyesuaikan kembali sehingga desainnya menjadi sama persis dengan template. Tapi kalau di kasus ini saya perhatikan semuanya udah presisi ya, udah tepat, tidak ada yang meleset. Tinggal mengubah saja konten-kontennya, kemudian data-datanya dan sebagainya. Terus Mas, kalau saya pengen nambahin blok lain bisa nggak? Misalnya bagian lain, misalnya artikel terbaru dan sebagainya, bisa, no problem. Kita perhatikan sebelah sini ya. Ini sebelah sini ada tombol add section kan ya. Jadi setiap kali teman-teman ingin menambah misalnya konten baru, postingan baru atau berita baru, itu harus tambah section baru. Kenapa? Agar nanti teman-teman mudah untuk misalnya memindahkan. Karena satu section itu dia kan seperti satu ruangan ya. Dalam ruangan itu ada meja, ada kursi misalnya. Teman-teman ingin memindahkan ruangan tersebut, cukup memindahkan ruangannya saja. Jadi sehingga meja, kursi di dalamnya akan ikut pindah. Tidak harus memindahkan satu persatu. Ya, analoginya seperti itu sih. Oke, misalnya kita mau, teman-teman di bagian bawah ini mau nambahkan misalnya dua bagian atau dua kolom konten baru misalnya. Satu misalnya berita terbaru, satu lagi misalnya kategori. Maka teman-teman tambah new section, pilih di sini yang berjumlah dua kolom ya, dua kolom misalnya seperti ini, besar satu dan yang kecil satu. Oke, ini dia udah terjadi, udah nambah ya, udah kelihatan di sini kecil satu. Kemudian untuk menambahkan konten di dalamnya, teman-teman klik icon plus di sini tengah ini, klik. Maka di sebelah kiri perhatikan akan terjadi perubahan, di mana akan muncul icon-icon baru yang bisa teman-teman masukkan ke dalam. Misalnya karena tadi kita mau nambahkan artikel baru, maka teman-teman cari kira-kira manakah yang paling tepat berhubungan dengan artikel. Oke, sebentar ya, kita cari ya. Kita cari WordPress misalnya. Nah, ini dia. Oh, sorry. Recent post, ini dia. Recent post. Klik, drag ke sini. Nah, sudah bertambah dia. Sudah bertambah dengan recent post. Nah, di sebelah kiri akan kelihatan lagi beberapa pengaturan lanjutan. Teman-teman tidak harus menguasai semuanya ya di awal ya. Yang paling penting adalah memahami bagaimana cara kerja dari masing-masing bagian, kemudian tombol-tombolnya, dan yang paling penting itu di sini template sih. Kalau udah bisa import template dari Elementor, saya rasa tidak ada banyak kendala lainnya. Nah, yang ini misalnya tambahkan lagi, klik, kita coba
Oke, misalnya ini ada beberapa pilihan ya, ada yang ini juga bisa sih, coba saja. Oke, seperti ini kan pilihannya ya. Jadi soal bebas sih teman-teman mau nambahin apa, di explore saja. Misalnya kategori juga boleh deh. Ini ya kategori. Nah, seperti jadi kan. Tuh. Sudah jadi. Nah, teman-teman kalau sudah yakin dengan perubahan yang dilakukan, teman-teman punya dua pilihan, apakah ingin mempublish atau menyimpan sebagai draft. Jadi it's up to you, terserah teman-teman mau pakai yang mana, mau diapain lagi. Kalau sudah yakin sih langsung publish saja. Tapi kalau belum yakin, masa save draft dulu. Save draft. Sudah selesai disimpan. Oke, kurang lebih seperti itu tutorialnya hari ini. Kalau teman-teman ingin kembali ke dashboard WordPress, maka tinggal exit to dashboard. Gimana? Mudah ya? Mudah sekali. Dan mudah-mudahan teman-teman tidak mengalami banyak kesulitan dan mudah memahami video tutorial ini. Tapi kalau teman-teman dapetin kendala, jangan sungkan untuk meninggalkan komentar. Insya Allah kami akan coba untuk membantu sebisa mungkin. Tapi untuk teman-teman yang tidak menggunakan WordPress, teman-teman jangan berkecil hati. Ada banyak tutorial tentang Blogspot yang sudah kami buatkan dalam playlist. Jadi teman-teman bisa cek di playlist kami, atau juga bisa cek terjebak. Nah, kalau sudah cek dari playlist, teman-teman bisa subscribe dong, kemudian di-share dan di-like. Sekian tutorial hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya.